Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan tentang transformasi Laplace ya, dan masuk ke topik menentukan inverse-nya. Ya. Nah, kita tahu bahwa transformasi Laplace dari xt itu ditulis pakai simbol gini kan ya, L dari xt. Jadi ini dibacanya adalah Oke, kemudian hasilnya adalah S ya. Ini adalah transformasi Laplace ya. Dari xt ya. Jadi X adalah transformasi Laplace dari xt. Dan kita tahu bahwa seperti yang sudah dinyatakan dalam tabel ya, bahwa XS dengan XT ini merupakan pasangan. Jadi XT adalah transform Laplace, XS adalah transform Laplace dari XT, maka XT ya itu adalah inverse transformasi Laplace dari XS. Jadi ditulisnya menjadi begini, L inverse ya dari XS ya. Itu adalah XT ya. Jadi inverse transformasi Laplace dari XS ya. Sehingga seringkali dalam tabel kita tuliskan kan XT ini berpasangan gitu kan ya. Berpasangan dengan XS ya. Nah, persoalan sekarang ya. Kalau seandainya diketahui XS-nya atau hasil transformasinya ya. Nah, pertanyaannya berapa apa namanya? Ya, bagaimana XT-nya atau apa XT-nya gitu. Kita sudah lihat juga pada bahasan sebelumnya bahwa ternyata XS ini itu bergantung pada XT. Kalau XT-nya misalnya sinyal sisi kiri, ya, bagaimana? Kalau kemudian sinyal sisi kanan, bagaimana? Kemudian kalau XT-nya merupakan sinyal dua sisi, bagaimana XS-nya? Ya, ada XS yang sama, XS yang mungkin sama, tetapi berawal dari XT yang berbeda. Ya. Nah, yang menentukan nanti adalah daerah konvergensinya. Ya. Oke, nah sebenarnya ada apa namanya prosedur untuk menentukan fungsi transformasi yang untuk menentukan inverse transformasi Laplace. Namun di sini kita tidak akan gunakan karena menggunakan atau melibatkan integral garis pada bidang kompleks. Kita akan memanfaatkan tabel saja ya. Kalian cek pada pertemuan sebelumnya ya, saya sudah berikan tabelnya ya. Nah, menentukan inverse dari XS ya, inverse transformasi Laplace menggunakan tabel, ada yang bisa kita lakukan secara langsung dan ada juga yang harus terlebih dahulu melakukan apa namanya manipulasi matematis ya atau operasi matematik tertentu. Nah, pada kesempatan kali kita akan lihat bagaimana kalau menggunakan tabel dulu secara langsung ya. Kita langsung mengacu pada tabel. Kita lihat sebagai contoh, ya, contoh yang pertama misalnya tentukan misalkan ya, tentukan XT jika XS ya atau hasil transform Laplace-nya adalah 1 dibagi dengan S plus 1 misalnya ya, dengan RES lebih besar daripada minus 1. Nah, kita tinggal cek di tabel ya.
bahwa di tabel ada pasangan begini ya. E pangkat T UT itu berpasangan dengan 1 dibagi dengan maaf, ini E pangkat AT ya, itu S plus A, min. Oke ya, dengan RES lebih besar daripada min A. Jadi kita harus lihat juga di apa namanya di soalnya, perhatikan daerah konvergensinya RES-nya. Ini lebih besar daripada min 1 menunjukkan bahwa XT-nya merupakan sinyal sisi kanan. Ya. Artinya kita harus perhatikan di tabel yang daerah konvergensinya serupa gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya di sini, ya. Jadi mengacu pada rumusan ini, kalau kita ganti A-nya dengan apa? 1 dibagi dengan jadi S plus 1 dengan RES lebih besar daripada min 1, ya berarti A-nya tidak lain 1 kan ya, kita masukkan sini. Berarti pasangannya adalah E pangkat min T U. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa XT atau hasil inverse Laplace dari 1 dibagi dengan S plus 1 dengan RES lebih besar daripada min 1 adalah E pangkat min T U T. Oke, langsung mengacu pada tabel ya. Sekali lagi cek dulu tabelnya di video sebelumnya ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua misalnya tentukan XT jika XS sama dengan 1 dibagi dengan S plus 2 dengan RES kurang dari minus 2. Sama, kita lihat dari tabel. Nah, perhatikan di tabel untuk yang RES kurang dari katakan min A gitu ya. Dan ini ada di tabel bahwa E minus E pangkat min A T U min T itu berpasangan dengan 1 dibagi dengan S plus A gitu. Dengan RES kurang dari min A. Jadi kalau kita cocokkan dengan ini, ya, kita pasangkan 1 dibagi dengan S plus 2 RES kurang dari min 2, berarti A-nya adalah 2. Ini akan sama dengan minus E pangkat min 2T UT. Jadi kita dapatkan bahwa XT yang dimaksud ya inverse Laplace dari XS adalah minus E pangkat min 2T U min T. Baik, kita lihat contoh yang lain misalnya. Contoh yang ketiga. Tentukan inverse Laplace dari XS jika XS sama dengan
S dibagi dengan S kuadrat plus 3 dengan RES lebih besar pada 0. Baik, kembali kita cek di tabel ya, bahwa di tabel ada cos ya. Omega 0 T UT ya. Itu berpasangan dengan S dibagi dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat dengan RES positif. Ya, jadi kita cek di tabel yang seperti ini bentuknya nih ya, bentuknya. Nah, kita bisa coba pasangkan di sini bahwa X-nya kan S dibagi dengan S kuadrat. Nah, namun di sini karena bentuknya adalah omega 0 kuadrat, maka yang 3 ini kita bentuk menjadi apa? Kuadrat seperti ini. Berarti kita boleh trik dengan akar 3 gitu kan ya. Kita kuadrat. Ya, dan RS-nya sama kan, lebih besar daripada 0. Ya. Berarti apa? Ya, artinya kita dapatkan omega 0-nya adalah apa? Akar 3. Maka ini berarti cos akar 3T UT. Jadi kesimpulannya bahwa XT-nya atau inverse Laplace dari XS dengan XS yang ini ya, itu adalah ini, cos akar 3T UT. Keempat misalnya, kita lihat contoh satu lagi lah ya. Akan tentukan samalah pertanyaannya ya. S jika XS-nya adalah 1 dibagi dengan S kuadrat plus, ya katakan samalah 3 gitu ya, dengan RES positif ya. Oke, cek tabel lagi. Di tabel yang bentuknya S kuadrat seperti ini, ada yang berbentuk begini ya. Omega 0 dibagi dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat dengan RES lebih besar daripada 0, itu kan di sininya adalah sinus ya. Sinus omega 0 T UT. Nah, kita tinggal miripkan yang ini. Ini 1 dibagi dengan S kuadrat plus, kalau dimiripkan, berarti kan akar 3 kuadrat. Nah, namun sebenarnya belum mirip ini. Karena kalau di sini adalah akar 3 pangkat 2, ya, atau omega 0 kuadrat, maka di atas kan omega 0. Nah, di sini masih 1, maka ditrik lagi. Ya, ini apa? Dengan cara kita trik ini kan sudah RES-nya sudah pas ya. Nah, ini kita trik menjadi supaya akar 3 ini kalikan aja akar 3. Jadi kalikan akar 3 per akar 3 ya. Oke, jadi ini kalikan akar 3 per akar 3. Atau bisa kita tuliskan ini berarti
ekuivalen dengan 1/akar 3 saat akar 3 ini ya, akar 3 dibagi dengan S kuadrat plus akar 3 dikuadratkan. S lebih besar daripada 0. Ya. Nah, berarti apa? Kalau begitu, ini akan sama dengan yang ini, yang kita perhatikan yang aja dulu ya. Ini sudah mirip dengan yang ini kan ya. Berarti sinus akar 3T gitu ya, UT. Namun karena ada pengalinya konstanta di sini dikalikan juga lah dengan menggunakan sifat linear ya, akar 3. Jadi kita dapatkan bahwa XT-nya adalah atau inverse Laplace dari XS-nya untuk XS yang ini ya, itu adalah 1/akar 3 sin akar 3T UT. Oke, jadi kalau sudah mirip dengan yang ada di tabel, ya, tinggal gunakan rumus yang ada di tabel, dan untuk memiripkan bisa sedikit manipulasi seperti pada kasus contoh nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak persis seperti yang ada di tabel? Ada nanti beberapa trik ya, diantaranya adalah karena XS umumnya adalah fungsi rasional ya. Nah, salah satunya bisa dengan cara dekomposisi pecahan parsial. Jadi intinya adalah membuat XS itu menjadi kombinasi dari apa namanya XS yang ada pada tabel ya. Oke, nah untuk itu kita akan lihat pada video atau pertemuan yang akan datang. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.